Orang yang menyakiti kamu akan celaka. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu temanku dan sahabatku. Terima kasih masih setia di channel Zodiak Garian, satu-satunya di Indonesia, channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas general reading, orang yang menyakiti kamu itu akan celaka. Nah, seperti apa yang akan terjadi? Yuk langsung saja kita simak videonya dengan satu kartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja seperti apa yang muncul. Yang namanya segala sesuatunya itu kan pasti ada kuncinya, ada masalah pasti ada jalan keluarnya. Nah, ini sama halnya dengan apa yang kamu rasakan saat ini. Bagi teman-teman yang beruntung menemukan video ini, memang pada posisi saat ini kamu juga merasakan ada beberapa kemungkinan perkara, merasakan ada beberapa kemungkinan permasalahan-permasalahan yang terjadi, masalah inilah, masalah itulah, dan juga beberapa masalah-masalah yang lainnya. Dan memang kamu juga wajib bersyukur. Karena apa? Persoalan-persoalan yang sulit, persoalan yang rumit yang kamu hadapi selama ini, pelan-pelan juga sudah mulai bisa untuk kamu selesaikan dengan bagus. Dan memang kamu juga menyadari, di beberapa waktu yang lalu, ada beberapa pihak, ada beberapa orang yang memang selalu menyakiti kamu, selalu mengkhianati kamu, dan juga berbuat jahat zolim kepada diri kamu. Tetapi di sini kamu juga harus bersyukur. Karena apa? Kamu di sini sudah mulai bisa untuk merasakan adanya perubahan-perubahan yang baik, terus bisa merasakan adanya beberapa perubahan-perubahan yang positif yang ada di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Jadi ya saya rasa memang dalam situasi saat ini kamu juga harus selalu bisa untuk mensyukuri dengan hal-hal yang baik, mensyukuri dengan beberapa hal-hal yang positif yang ada di dalam diri kamu. Memang terkadang juga ada beberapa hal yang menjengkelkan, ada beberapa hal yang membuat emosi dan sebagainya, tapi tetap bersyukur. Bagi teman-teman yang beruntung menemukan video ini, kau bisa berada dalam situasi yang mengendalikan diri dengan baik. Dan kau pun juga menyadari ada beberapa orang yang memang berbuat jahat ke kamu. Ada beberapa orang yang memang berbuat zolim kepada diri kamu. Tapi di sini kamu juga harus bersyukur. Walaupun kamu disakiti, walaupun kamu dizolimi, tapi kamu juga masih bisa untuk memperbaiki segala kesalahan-kesalahan yang ada di dalam diri kamu. Sehingga tidak perlu ada perkara-perkara yang harus dikhawatirkan secara berlebihan. Dan kemudian pada posisi yang lainnya, kamu pun juga akan melihat, kamu akan melihat beberapa orang yang menyakiti kamu. Kamu akan melihat beberapa orang yang berbuat jahat, beberapa orang yang berbuat zolim kepada diri kamu itu akan tersakiti, akan mengalami beberapa balasan yang sama seperti apa yang kamu rasakan. Jadi emang kamu di sini juga tidak perlu terlalu merasa khawatir, tidak perlu untuk terlalu merasa takut dengan beberapa perkara dan juga dengan beberapa masalah-masalah yang muncul. Karena pada situasi yang muncul, pada situasi yang terjadi, seharusnya kamu tuh harus bisa untuk lebih bersyukur dengan hal-hal yang bagus, lebih bersyukur dengan hal-hal yang positif yang ada di dalam posisi diri kamu saat ini. Dan kemungkinan besar memang orang yang menyakiti kamu, orang yang berbuat zolim ke kamu ini juga akan merasakan hal yang sama seperti apa yang kamu rasakan. Dan kalau bisa kita lihat, orang yang menyakiti kamu saat ini situasinya sudah mulai berantakan. Dia sudah mulai merasakan adanya beberapa hal yang kacau. Dia merasakan adanya beberapa hal yang berantakan yang dia rasakan. Situasi ini, situasi itu, dan juga beberapa situasi yang lainnya. Sehingga apa? Kamu tidak perlu khawatir. Karena apa? Semuanya ini ada keadilan. Kamu akan mendapatkan keadilan-keadilan yang ada di dalam diri kamu saat ini. Sehingga apa? Orang yang menyakiti kamu, orang yang berbuat jahat ke kamu, itu sekarang ini akan berada dalam situasi yang tidak begitu bagus. Dan dia juga akan celaka dengan beberapa masalah-masalah baru yang akan dia rasakan. Jadi ya perjalanan dia dalam pekerjaan, perjalanan dia dalam usaha dan juga sebagainya itu akan menemui beberapa hambatan. Dan hambatan inilah yang memang bisa dikatakan adalah karma dari apa yang sudah dia lakukan kepada diri kamu. Tapi ya udahlah, nggak usah terlalu dipusingkan hal-hal yang seperti itu. Yang terpenting adalah kamu juga harus bisa untuk lebih bersyukur dan juga harus bisa untuk lebih mensyukuri segala hal-hal yang bagus, mensyukuri segala hal-hal yang positif yang ada di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Tidak perlu terlalu merasa khawatir juga dengan beberapa masalah-masalah yang terjadi. Karena apa? Setidaknya kamu juga sudah mulai mampu, sudah mulai bisa untuk menyelesaikan
semua perkara dan juga menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan yang terjadi dengan sebaik mungkin. Dan kemungkinan besar orang yang menyakiti kamu, orang yang berbuat jahat ke kamu, ini pun juga akan terjebak dalam beberapa situasi yang tidak bisa ada jalan keluar dalam waktu dekat ini. Sehingga dia pun juga akan merasa mumet, dia juga akan merasa pusing dengan beberapa perkara, dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang ada di dalam posisi dia secara keseluruhan. Jadi ya kamu juga tidak perlu terlalu merasa khawatir, tidak perlu untuk terlalu merasa takut dengan beberapa persoalan-persoalan yang terjadi. Kenapa? Karena di sini kamu juga harus bisa lebih terfokus dengan apa yang ada dalam diri kamu. Dan seiring dengan berjalannya waktu, kamu pun juga akan melihat bagaimana orang yang menyakiti kamu, bagaimana orang yang menzolimi kamu ini akan menerima balasan-balasan karena telah berbuat jahat kepada diri kamu. Jadi ya terus bisa bersyukur, dan kamu juga bisa untuk merasakan beberapa keadaan yang baik dan juga merasakan beberapa keadaan-keadaan yang positif yang ada di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Jadi ya tidak perlu khawatir, semua dalam konteks yang baik dan semua berada dalam konteks yang bisa dikatakan juga amat sangat positif sekali pada posisi saat ini. Dan bagaimana dengan nasib dia ke depannya? Nasib dia ke depannya tergantung dari bagaimana dia menyikapi situasi yang terjadi. Tapi yang jelas pada situasi saat ini dia pun juga merasakan adanya keadaan-keadaan yang kurang baik, dia juga merasakan adanya beberapa keadaan-keadaan yang mulai bermasalah. Jadi dia pun juga saat ini juga bingung gitu loh dengan masalah-masalah yang dia hadapi. Dia bingung dengan persoalan-persoalan yang dia rasakan. Kenapa kok masalah-masalah ini nggak kelar-kelar? Kenapa kok masalah ini terus muncul? Masalah ini terus terjadi. Sehingga dia pun juga dalam kondisi yang saya rasa juga sedang dalam keadaan yang bimbang, dalam keadaan yang bingung untuk menyelesaikan beberapa masalah-masalah yang terjadi, yang dirasakan secara keseluruhan. Jadi ya terus bersyukur dan juga terus mensyukuri segala hal baik dan juga mensyukuri segala hal yang positif yang bisa didapatkan secara keseluruhan bagi diri kamu, dan kamu akan beruntung melihat orang yang jahat ke kamu, orang yang menyakiti kamu akan berada dalam situasi yang akan tertimpa musibah, akan tertimpa beberapa masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan dia saat ini. Jadi ya kurang lebih seperti ini situasi yang terjadi. Semoga bisa menjadi pembelajaran bagi teman-teman sekalian. Sekian dari saya, mohon maaf ada kesalahan, dan apabila teman-teman ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini. Sekian, terima kasih. Jaya Jaya Wijayanti, Lepudine Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat. Tetap jadikan ini sebagai motivasi dan juga jadikan sebagai referensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Sampai jumpa dan jaga kesehatan bagi teman-teman semuanya. Terima kasih.